Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Hal yang paling menakjubkan dari mereka semua bukanlah bahwa mereka semua memilih untuk melindungi Tuan Iblis sampai mati. Tidak ada satu pun dari mereka yang ragu-ragu saat menentukan pilihan. Artinya, pilihan tersebut bukanlah hasil intimidasi atau persuasi. Itu adalah sesuatu yang benar-benar mereka yakini dari lubuk hati mereka yang terdalam. Mengingat telah berulang kali dinyatakan bahwa tetap tinggal di belakang bisa dibilang merupakan hukuman mati, itu adalah hasil yang luar biasa. Pada saat inilah Yan Tianxiao angkat bicara, semua iblis Yama, hantu Yama, pengawal Yama, dan prajurit Yama, perhatikan panggilan saya. Mereka yang ingin tetap tinggal dan bertarung demi Tuan Iblis, Anda akan bersiap untuk berperang sekarang. Tapi ketahuilah bahwa hampir tidak ada kemungkinan kamu akan menyaksikan fajar di hari lain, dan bahwa semua perjuangan kita mungkin hanya berarti lebih banyak waktu bagi Tuan Iblis kita. Semua yang ingin pergi, kalian akan mengukir generasi iblis Yama dan wilayah ilahi utara ini ke dalam jiwa generasi masa depan kita. Anda juga akan bertanggung jawab untuk memastikan kelanjutan dan penyegaran kembali garis keturunan iblis Yama. Dia terdiam, dan sekali lagi, tidak ada satu pun praktisi alam iblis Yama yang memilih untuk pergi. Yan Tianxiao berbalik untuk melihat orang-orangnya. Hatinya mendidih ketika melihat kepanikan di wajah mereka berubah menjadi tekad pantang menyerah. Hehe, sepertinya semua orang memiliki pemikiran yang sama. Fan Daoqi terkekeh sambil berbalik untuk melihat para pelahap bulan satu per satu. Ketika Kaisar Dewa Bulan terbakar binasa di tangan Tuan Iblis, alam bulan terbakar tidak dapat menyangkal bahwa mereka merasa terhina, enggan, dan bahkan benci terhadap Tuan Iblis. Tetapi hari ini, kegelapan telah keluar dari penjaranya, dan cahaya iblis bersinar terang di langit. Kebebasan selama beberapa bulan ini memang singkat, namun setiap momen adalah momen yang bahkan tidak berani diimpikan oleh nenek moyang kita. Dendam lama itu tampak tidak berarti dibandingkan dengan apa yang kita miliki saat ini. Jika hanya karena rasa hormat dan kekaguman di hatiku, aku, Fan Daoqi, bersedia memberikan hidupku untuk Tuan Iblis. Fan Daoqi berbicara dengan nada tenang dan damai, namun tekadnya tetap meresap ke dalam hati setiap orang seperti air. Tidak ada penyesalan. 1 juta kehidupan tidak akan mampu membayar kenyataan bahwa Guru Iblis telah membawa kita semua ke sini hari ini. Sekarang giliran kita untuk bertarung demi Tuan Iblis. Seorang Moon Eater meraung sekuat tenaga. Berbeda dengan alam surga kekaisaran, alam iblis Yama dan alam bulan terbakar adalah alam raja. Namun tidak ada satu orang pun yang memilih mundur. Adegan ini sangat mengejutkan para praktisi alam laut dalam 10 arah sehingga salah satu dewa laut berkata dengan suara pelan, "Ini pasti sebuah pengaturan, kan?" Tentu saja, tidak mungkin. Dewa laut lainnya juga menyuarakan sentimen yang sama. Sebagai anggota kerajaan, mereka tahu lebih baik dari siapapun bahwa tidak ada yang lebih ditakuti oleh kerajaan selain kehilangan garis keturunan. Itu karena mereka tidak mampu kehilangan kultivasi dan status mereka dalam banyak keadaan, apalagi jika mereka melakukan usaha yang sia-sia seperti ini. Dalam hal ini, sangat tepat untuk menggambarkan penguasa ilahi dari sebuah kerajaan sebagai pengecut terbesar di seluruh dunia. Chang Xitian masih tidak mengatakan apa-apa. Alisnya yang berkedut adalah satu-satunya reaksi yang terlihat di wajahnya. Itu benar, sudah waktunya kita bertarung demi Tuan Iblis. Raungannya membanjiri cemoohan tersembunyi Dewa Laut dalam sekejap. Tuan Iblis tidak hanya memberi kita kehidupan baru,
dia juga menarik wilayah ilahi utara dari ambang kepunahan. Itu adalah kebaikan yang bahkan 100 generasi akan sulit sekali membalasnya. Jika kita meninggalkannya sekarang dan melarikan diri, bagaimana kita bisa menghadapi diri kita sendiri? Apa perbedaan antara kita dan hewan-hewan sialan yang menikam Tuan Iblis dari belakang ketika dia menyelamatkan dunia? Saya belum berencana untuk kembali hidup-hidup sejak saya keluar dari wilayah ilahi utara, apalagi mengambil bagian dalam penaklukan wilayah ilahi timur dan wilayah ilahi selatan dengan tangan dan kaki saya sendiri. Saya tidak menyesal lagi dalam hidup ini. Saya dengan senang hati akan mati jutaan kali demi Tuan Iblis. Huo Tianxing, Raja Alam Bencana Sunyi berbicara dengan dingin, tetapi matanya tampak seperti batu bara yang terbakar. Meninggal dan mengakhiri garis keturunanku di sini mungkin akan mempermalukan leluhurku, tapi aku yakin mereka akan lebih malu lagi jika aku meninggalkan guru iblis sekarang untuk hidup sesaat. Dia menepuk pundak putranya yang paling bangga, Huanger, mulai saat ini dan seterusnya, kita tidak akan bertarung demi alam bencana desolate, maupun wilayah ilahi utara. Kami bertarung hanya demi Tuan Iblis, apakah kamu takut? Saya, Pangeran Bencana Desolate mengangguk sekali sebelum menggelengkan kepalanya perlahan. Ketika dia mendongak lagi, matanya menyala dengan tekad yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tetapi jika itu untuk Tuan Iblis, maka rasa takut 10 kali pun tidak cukup untuk membuatku mundur 1 langkah pun. Dia berbalik, mengangkat tangannya, dan berteriak seperti guntur, "Orang-orang dari alam bencana yang sunyi, kami telah menciptakan keajaiban dan menyaksikan sejarah dibuat di bawah kepemimpinan Guru Iblis. Apakah kita mempunyai penyesalan lagi? Tidak. Maka hari ini, kita mati demi Tuan Iblis." Darah mengalir ke kepala praktisi mendalam alam bencana sunyi, dan wajah serta mata mereka berubah semerah api. Bersama-sama, mereka berteriak, "Kami mati demi Tuan Iblis." Nyanyian itu seharusnya datang dari praktisi mendalam di alam bencana sunyi saja, tapi entah bagaimana, nyanyian itu membangunkan sesuatu dari hati orang-orang iblis dan menyebabkan mereka berteriak. "Kami mati demi Tuan Iblis. Kami mati demi Tuan Iblis." Seperti percikan api yang memulai kobaran api, nyanyian itu menyebar ke setiap sudut aula tengah, istana, dan bahkan alam dewa itu sendiri. Segera, bahkan langit pun bergetar karena seruan perang. "Kami mati untuk Master Iblis. Kami mati untuk Master Iblis." Setiap orang iblis wilayah utara mengaum sekuat tenaga. Setiap teriakan hanya menegaskan tekad mereka dan meningkatkan semangat mereka lebih jauh. Tinju mereka terkepal, aura mereka meningkat. Sebelum mereka menyadarinya, ketakutan, kepanikan, dan keputusasaan yang sebelumnya menguras kekuatan mereka seperti es telah hilang seolah-olah tidak pernah ada. Yang tersisa di mata dan wajah mereka, hanyalah keinginan membara untuk bertarung. Seruan perang mungkin terjadi di dalam alam dewa laut dalam, tetapi para praktisi di luar alam dewa juga terguncang olehnya. Itu seperti hari ketika mereka keluar dari wilayah ilahi utara bersama-sama, hari di mana keinginan mereka menjadi satu. Namun kali ini, tidak hanya orang-orang iblis berkumpul lebih cepat dari sebelumnya, kesatuan mereka bahkan melebihi waktu itu. Pilihannya seharusnya sudah jelas. Salah satunya adalah retret yang hanya dianggap memalukan oleh orang idiot, dan yang lainnya adalah jebakan maut tanpa jalan kembali. Namun setiap manusia iblis di setiap kerajaan, alam bintang atas, dan alam bintang menengah yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini sama sekali, memilih untuk tidak mundur. Bahkan Qianye Yinger tidak bisa mempercayai matanya sendiri untuk waktu yang lama.
Dalam perkiraan awalnya, mereka seharusnya berterima kasih kepada bintang keberuntungan mereka jika mereka berhasil membujuk bahkan setengah dari orang-orang iblis untuk tetap tinggal. Bagaimanapun juga, itu benar-benar adalah titik yang tidak bisa kembali lagi. Berkali-kali dia mengamati Qiwu Yao. Berkali-kali dia menegaskan bahwa Ratu Iblis tidak menggunakan kekuatan iblisnya sama sekali. Faktanya, dia sengaja menjaga pesonanya seminimal mungkin. Dewa Laut dan utusan ilahi menatap orang-orang iblis dengan tidak percaya. Kata-kata tidak dapat menggambarkan keterkejutan di hati mereka. Masing-masing dari orang-orang ini, terutama mereka yang termasuk dalam dunia bintang atas atau lebih tinggi, memikul tanggung jawab berat untuk meneruskan garis keturunan mereka dan membimbing generasi mendatang. Namun mereka memilih mati daripada meninggalkan Tuan Iblis mereka. Ini bahkan tidak bisa digambarkan sebagai kesetiaan lagi. Bagi orang-orang iblis, guru iblis telah menjadi keyakinan yang tidak akan pernah bisa dinodai atau ditinggalkan. Tiba-tiba, emosi yang berbeda mulai mengatasi keterkejutan dan ketidakpercayaan mereka. Jeritan orang-orang iblis tiba-tiba terasa sangat menuduh karena suatu alasan. Saat itulah mereka menyadari bahwa emosi itu adalah rasa malu. Berkat adegan tertentu yang disiarkan ke seluruh dunia melalui proyeksi surga abadi, tidak ada orang yang tidak tahu bahwa para kaisar dewa telah memilih untuk membalas tindakan Yun Ce dalam menyelamatkan dunia dengan pengkhianatan terbesar. Itu adalah noda abadi yang bahkan waktu pun tidak bisa menghapusnya. Di sisi lain, orang-orang iblis yang berdosa, kotor, dan tidak dapat ditoleransi menunjukkan dengan cara yang paling sederhana dan paling menakjubkan apa artinya membalas budi dengan kematian. Mata mereka tanpa disadari bertemu satu sama lain. Mereka segera menunduk dan merasakan rasa malu itu semakin bertambah. Untuk pertama kalinya, para pembuat peraturan dan Raja Alam Dewa dipaksa untuk mengevaluasi kembali gagasan mereka tentang istilah manusia iblis. Pada saat inilah Chang Xitian akhirnya memecah keheningannya dan bergumam pada dirinya sendiri, sungguh persatuan yang indah, kesetiaan yang patut ditiru. Tidak ada yang lebih mewah di dunia ini selain ini. Apa yang harus kita lakukan, tuanku? Dewa Laut yang paling dekat dengannya bertanya dengan suara rendah. Akan terlambat jika kita menunggu lebih lama lagi, kata Dewa Laut lainnya. Chang Xitian menatap Qiwu Yao. Merasakan tatapannya yang tidak tertutup, Ratu Iblis hanya menghadap ke arahnya, mengangguk, dan melihat kembali ke arah orang-orang iblis seolah-olah itu hanya pertukaran isyarat biasa. Tidak ada peringatan dingin atau ancaman halus yang bisa dia rasakan sama sekali. Wanita yang mengesankan. Tidak heran dia dinobatkan sebagai Ratu Iblis dari wilayah ilahi utara. Chang Xitian menggumamkan sesuatu yang tidak dipahami oleh siapapun dengan ekspresi kompleks di wajahnya. Sementara itu, 6 dewa bintang tiba di samping Caizi. Pemimpin mereka, Aster sang dewa bintang giok surgawi, berkata kepadanya, "Putri, jika Anda pergi, kami pergi. Jika Anda tinggal, kami tetap di sini." Caizi menatap mereka sekilas sebelum melihat ke aula tengah tempat Yun Ce berada. Auranya menggelegak gelisah seolah dia tidak sabar untuk pergi berperang. Hanya itu tanggapan yang mereka perlukan. Di sisi lain, Raja Brahma dan utusan ilahi Raja Brahma jauh lebih bingung daripada mereka. Mereka mengirimkan transmisi suara kepada Guzu dan menanyakan, "Apa yang harus kami lakukan, Mentor Gu?" "Kami tetap di sini," jawab Guzu acuh tak acuh. "Nona muda akan marah jika kamu mundur." Baik Raja Brahma maupun utusan ilahi harus menahan nafas. Alam Brahma monark kita yang malang dan menyedihkan. Kapan kesengsaraan kita akan berakhir? Akhirnya,
Qi Wuyao berkata dengan suara lembut yang entah bagaimana masih terdengar, tolong tenangkan dirimu dan pikirkan baik-baik. Inti dari wilayah ilahi utara ada di sini. Masa depan apa yang akan kita miliki jika kalian semua mati? Cukup, Yang Mulia. Yan Tianxiao mengusirnya. Tangan kita adalah milik kita, kaki kita adalah milik kita, begitu pula nyawa dan kekuatan kita. Kami telah membuat keputusan, dan bahkan Anda pun tidak dapat mengubah pikiran kami sekarang. Yang Mulia, jangan buang waktu lagi untuk hal ini dan lanjutkan ke persiapan perang, oke? Fen Daoqi berkata dengan serius. Wilayah ilahi barat sangat kuat di luar imajinasi, tetapi Master Iblis sendiri adalah inkarnasi Kaisar Iblis dan manusia yang penuh keajaiban. Dengan tubuh kami dan kecerdasan Anda, kami mungkin bisa menghentikan musuh cukup lama hingga Tuan Iblis kembali. Setelah Master Iblis keluar dari mutiara surga abadi, kami akan membuka jalan dengan tubuh kami dan mengantarkan Master Iblis ke tempat yang aman. Selama Master Iblis bertahan, api harapan wilayah ilahi utara tidak akan pernah mati. Kata-kata Fen Daoqi menyentuh hati massa dan menyebabkan mereka mengaum lagi. Itu benar. Tian Guhu berteriak keras, mohon percaya pada kami, Yang Mulia. Kami tidak akan mati sia-sia sampai tetes darah terakhir kami jatuh. Kami akan membela Tuan Iblis sampai dia kembali. Qi Wuyao menatap kerumunan itu untuk waktu yang sangat lama hingga akhirnya, dia menghela nafas berat. Baiklah kalau begitu, kami akan membela Tuan Iblis dengan setiap tetes kekuatan kami. Orang-orang iblis tiba-tiba terdiam, dan mereka mengepalkan tangan mereka sampai pembuluh darahnya tampak seperti akan pecah. Setiap makhluk hidup secara alami takut akan kematian, namun jika rasa takut itu dikalahkan oleh keimanan, hal itu akan berubah menjadi bahan bakar terbesar yang mengisi setiap pembuluh darah di tubuh seseorang dengan api. Qi Wuyao mengangkat tangannya dan menyatakan perintah pertamanya dengan otoritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi, semua wilayah, kembali ke posisimu, siapkan senjata dan artefak mendalammu, dan kumpulkan kekuatanmu hingga mencapai bentuk puncak. Kaisar Dewa Sitian, aktifkan penghalang laut dalam sekarang dan evakuasi sebanyak mungkin praktisi mendalam di luar alam Dewa Laut Dalam. Ini adalah pertarungan pertahanan habis-habisan, jadi tidak ada yang boleh keluar dari penghalang tanpa perintah, apalagi melancarkan serangan sendiri. Semua guru ilahi harus kembali ke tempat ini dan berkumpul dalam 45 menit. Setiap orang yang bukan guru ilahi harus mendukung artefak dan formasi mendalam Anda dan siap untuk mengoperasikannya pada saat itu juga. Setelah serangkaian perintah yang panjang, para praktisi mendalam di wilayah utara akhirnya bubar sepenuhnya untuk melaksanakan perintah mereka. Perubahan drastis terjadi di alam laut dalam 10 arah. Setelah itu, Qi Wuyao melewati penghalang dan memasuki aula tengah. Dia memerintahkan ketiga leluhur Yama, Yan 1, Yan 2, Yan 3, ikuti aku. Untuk saat ini, tidak perlu menjaga tempat ini. Qianye Yinger masuk tepat pada waktunya untuk mendengar ini. Dia segera mengerutkan kening dan menyuarakan ketidaksetujuannya, tunggu. Anda dapat memobilisasi siapapun yang Anda inginkan, tetapi bukan mereka. Leher ketiga leluhur Yama menyusut bersamaan ketika mereka mendengar kata-kata Qianye Yinger. Saya tahu apa yang Anda khawatirkan, kata Qi Wuyao, tetapi mereka adalah kekuatan terbesar yang kita miliki saat ini. Aku akan membutuhkan mereka untuk menghadapi Raja Naga. Qianye Yinger sedikit mengernyit. Kamu pergi ke... Dia memotong dirinya sendiri di tengah jalan dan masih menggelengkan kepalanya. Itu masih tidak bisa diterima. Setidaknya harus ada satu orang yang menjaganya. Baiklah, Qi Wuyao mengalah,
Yantri, kamu boleh tinggal. Sekali lagi, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, kamu tidak boleh membiarkan siapapun atau apapun menyentuh tempat ini, mengerti? Ya, jawab Yan Tiga. Qianye Yinger berbicara lagi, tidak, tinggalkan Yan Wan di sini. Mari kita berdua mundur selangkah, oke. Qi Wuyao menatapnya dengan tatapan tak berdaya. Yan Tu, kamu tetap di belakang untuk melindungi Tuan Iblis. Yan 1, Yan 3, kalian berdua akan mengikutiku. Ya, Yan Tu menerima perintahnya dan kembali ke tempat duduknya. Kali ini, Qianye Yinger akhirnya diam. Hanya Yan 1 dan 3 yang terlihat sedih. Qi Wuyao, kamu luar biasa, kata Qianye Yinger dengan ekspresi rumit. Saya harus mengakui bahwa saya sama sekali tidak mengharapkan hasil ini. Namun, Qi Wuyao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Saya sudah bilang kepada Anda bahwa saya tidak mampu seperti yang Anda kira. Saya tidak memaksa mereka untuk mau mati demi Tuan Iblis, keinginan mereka sepenuhnya adalah milik mereka sendiri. Yang saya lakukan hanyalah mengungkapkannya. Lagi pula, Qi Wuyao tersenyum sambil mengalihkan pandangannya, itulah yang pantas dia dapatkan. Tidakkah menurutmu harganya terlalu mahal? Ini mungkin kematian inti wilayah ilahi utara dan masa depan mereka, kata Qianye Yinger sambil menatap lurus ke mata Qi Wuyao. Ini adalah hasil yang paling tidak bisa diterima oleh Ratu Iblis wilayah utara, benarkan? Qi Wuyao memberinya senyuman tetapi tidak mengatakan apapun. Ketika mereka keluar dari aula tengah, Chang Xitian segera menghampiri mereka. Sepertinya dia sudah menunggu beberapa lama. Penghalang laut dalam telah diaktifkan, kata Chang Xitian. Untuk pertama kalinya, dia tidak membungkuk atau memanggil Ratu Iblis dengan Yang Mulia. Terima kasih, kata Qi Wuyao dengan acuh tak acuh, saya mendengar bahwa kekuatan laut dalam terletak pada berbagai bentuknya. Saya juga mendengar bahwa itu sangat cocok untuk pertahanan. Mengingat ini adalah penghalang terakhir dari alam laut dalam 10 arah Anda, itu pasti mampu mengejutkan bahkan orang-orang seperti wilayah ilahi barat. Ada banyak hal yang saya tidak berani klaim kebenarannya, namun kemanjuran penghalang laut dalam ini tidak termasuk di dalamnya. Kamu tidak akan kecewa, Ratu Iblis. Chang Xitian tersenyum kecil sebelum tiba-tiba bertanya, jika Anda tidak keberatan, saya punya pertanyaan untuk Anda. Oh, Qi Wuyao meliriknya. Mengingat situasi saat ini, peluang pasukanmu untuk bertahan hampir nol. Namun, Anda akan mempercayakan garis pertahanan pertama dan terpenting pada penghalang laut dalam saya, untuk saya. Mustahil untuk menguraikan ekspresi Chang Xitian. Apakah kamu tidak takut aku akan menusukmu dari belakang? Jika saya membuka jalan ketika wilayah ilahi barat muncul, alam laut dalam mungkin masih menderita dampak yang parah, tetapi manfaatnya seharusnya cukup untuk mengurangi hukumannya. Paling tidak, kita tidak akan tersingkir sampai akhir. Di sisi lain, jika aku tetap bersamamu dan melawan wilayah ilahi barat sampai akhir, mereka pasti akan menghancurkanku dan seluruh wilayahku. Kamu harus tahu bahwa aku, Chang Xitian, adalah orang yang cerdas dan pilihan ini sesederhana mungkin. Ketika situasi berubah, sikap Chang Xitian juga jelas berubah. Sebelumnya, dia harus bertekuk lutut pada ras iblis untuk melindungi dirinya sendiri dan mencegah alam laut dalam 10 arah berubah menjadi alam laut selatan berikutnya. Namun sekarang, dia yang mengambil inisiatif, karena dialah yang mengendalikan penghalang laut dalam. Jika dia memilih untuk menikam ras iblis dan membuka penghalang setelah wilayah ilahi barat tiba, situasi mereka yang sudah tanpa harapan akan menjadi lebih tanpa harapan daripada sebelumnya. Tidak hanya itu,
pahala yang dia peroleh dari melakukan hal itu bahkan mungkin cukup untuk membatalkan kejahatannya karena telah tunduk pada ras iblis. Itu adalah pilihan paling bijaksana dan paling sederhana, begitu sederhana, bahkan anak berusia 3 tahun pun tidak bisa membuat keputusan yang salah. Dewa Laut Dalam dan utusan ilahi setidaknya jelas mengantisipasi hal itu. Mereka semua menunggu Chang Xitian memberikan perintah itu. Namun, Ratu Iblis tidak hanya tidak meningkatkan kewaspadaannya di hadapannya, dia juga tidak menuntut agar dia tunduk pada sesuatu seperti tanda pengharap kematian jiwa Brahma. Lupakan mengambil kendali alam ilahi laut dalam dengan paksa, dia bahkan tidak memperingatkannya secara lisan atau memberinya tatapan peringatan. Kurangnya reaksinya sangat menggelitik minat dan keingintahuan Chang Xitian. Lagi pula, Ratu Iblis yang dia kenal bukanlah orang baik. Ciu Yao menjawab dengan nada acuh tak acuh, saya mendengar bahwa Anda, Kaisar Dewa Xitian, adalah orang pertama yang bersumpah setia kepada Guru Iblis setelah alam Laut Selatan dihancurkan. Faktanya, kamu bahkan menyerang Kaisar Dewa Laut Selatan sebelum waktunya dan mengungguli Kaisar Dewa Xuanyuan dan Kaisar Dewa Mikro Ungu. Kaisar Dewa Xuanyuan dan Kaisar Dewa Mikro Ungu adalah tipe pengikut, jadi pilihan mereka untuk tunduk pada Guru Iblis pada saat itu bukanlah hal yang tidak terduga. Namun pilihan dan ketegasan Anda sangat menarik minat saya. Itu sebabnya saya meluangkan waktu untuk meneliti Anda baru-baru ini. Apakah begitu? Menurutmu aku ini orang seperti apa, Ratu Iblis? Chang Xitian bertanya sambil tersenyum. Kamu adalah pria yang menolak untuk mematuhi norma, jawab Ciu Yao langsung. Saat kamu memohon kepada Guru Iblis untuk menerimamu, kamu memberinya jawaban yang sangat aneh. Kamu mengeluh bahwa dunia ini terlalu membosankan. Chang Xitian terdiam. Itu bukan satu-satunya jawaban yang kamu berikan, tapi itu adalah satu-satunya jawaban yang aku percayai, meskipun itu adalah alasan yang paling tidak bisa dipercaya dari semuanya untuk seseorang dengan status sepertimu. Mengapa saya berkata demikian? Karena itu sesuai dengan keburukan mengerikan yang telah kamu buat untuk dirimu sendiri di alam dewa. Selama sebulan terakhir, Anda telah melakukan segala daya Anda untuk merebut sumber daya alam Laut Selatan, alam Xuanyuan, dan alam Mikro Ungu. Anda berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan informasi tentang wilayah ilahi barat dan sisa-sisa Laut Selatan. Anda menggunakan segala trik yang Anda miliki untuk melakukan tugas Anda dengan sangat baik. Kebanyakan orang akan berpikir bahwa Anda hanya mencoba yang terbaik untuk mengekspresikan kesetiaan Anda, namun kenyataannya, Anda melakukannya karena Anda menikmatinya, bukan? Segala sesuatu yang diperintahkan kepadamu sejauh ini adalah sesuatu yang selalu ingin kamu lakukan, tetapi tidak pernah mampu, sampai sekarang. Mata Chang Xitian mulai bergerak-gerak tak terkendali. Matanya tertutup kabut hitam, jadi dia hanya bisa melihat sekilas tatapannya dari waktu ke waktu. Itu saja masih membuat hatinya merinding. Mereka tidak mungkin melakukan lebih dari 10 pertukaran sejak pertemuan pertama mereka, namun dia merasa seperti dia telah mengetahui keseluruhan dirinya secara keseluruhan. Ciu Yao sudah berjalan melewatinya saat dia terbangun dari kebingungannya. Kamu telah menjadi Kaisar Dewa untuk waktu yang lama, selama itu hanya sedikit hal di dunia ini yang dapat menstimulasi kamu lagi. Bagimu, ketidakmampuan untuk melampiaskan rasa frustrasimu tidak ada bedanya dengan penyiksaan. Itulah mengapa kamu sangat bersemangat ketika wilayah ilahi utara menyerbu, dan kegelapan menutupi langit. Yah, peluang baru telah muncul di hadapanmu. Terserah padamu untuk mengambil pertaruhan yang berisiko, pencari sensasi. Apakah saya berjudi, atau kamu berjudi?
Chang Xitian bertanya. Kami berdua, kata Qi Wuyao sambil tersenyum. Tetapi jika Anda memerlukan sedikit dorongan, saya dapat memberikannya kepada Anda. Anda adalah seorang pria yang melompat ke dalam kegelapan seperti anak kecil yang bersemangat dan bermimpi menyaksikan perubahan dunia dalam hidup Anda. Anda tidak akan membuat pilihan yang aman dan menjadi kaisar yang membosankan seperti Xuan Yuan dan Purple Micro, bukan? Itu akan memalukan. Chang Xitian menyipitkan matanya tapi tidak berkata apa-apa. Qianye Yinger terus menatap punggung Qi Wuyao dengan penuh perhatian sepanjang percakapan. Dia berpikir dalam hati, jika penyihir ini menjadi musuh, dia akan mati terlebih dahulu, apapun risikonya. Oh benar, Qi Wuyao tiba-tiba menghentikan langkahnya dan menatap Xitian lagi. Bisakah kamu menyesuaikan Dipsi Barrier menjadi hanya 30% dari kekuatan penuhnya? Chang Xitian menjawab, tentu saja. Kekuatan ilahi laut dalam mampu melakukan perubahan yang tak terhitung jumlahnya, apalagi kontrol energi dasar. Sangat bagus. Saat Anda mengaktifkan penghalang laut dalam nanti, pastikan dayanya 30%, kata Qi Wuyao. Tapi kenapa? Chang Xitian mengerutkan kening. Diperlukan waktu yang tidak sedikit untuk mengaktifkannya kembali dengan kekuatan penuh. Ini bisa dibilang bunuh diri terhadap pasukan wilayah ilahi barat. Kamu hanya perlu melakukan apa yang diperintahkan. Suara Ratu Iblis pelan, tapi otoritas di baliknya tidak perlu dipertanyakan lagi. Sangat baik, aku akan melakukan apa yang kamu perintahkan, Ratu Iblis. Chang Xitian berhenti bertanya dan menerima perintah itu. Berita bahwa kekuatan penuh dari 6 kerajaan di wilayah ilahi barat akan menyerang alam laut dalam 10 arah membuat banyak praktisi laut dalam yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri seperti ayam tanpa kepala. Banyak orang dan bahtera besar bertebaran ke segala arah. Beberapa saat kemudian, penghalang berwarna biru muncul di langit sebelum meluas perlahan hingga menyelimuti seluruh alam dewa laut dalam. Energi biru kristal dari penghalang membuatnya tampak seperti gelembung yang bisa meledak jika terjadi kontak sekecil apapun. Sulit dipercaya bahwa itu akan menjadi penghalang utama bagi kerajaan wilayah selatan. Waktu berlalu dengan cepat. 2 jam berlalu dalam sekejap mata. Di aula tengah, Qi Wuyao akhirnya berbalik dan menghadap pintu masuk. 30 menit terakhir sebelum hal yang tak terhindarkan seharusnya menjadi waktu tersibuk, namun dia menghabiskan waktu itu dengan menatap mutiara surga abadi hingga saat-saat terakhir. Pada akhirnya, Yun Ce tidak muncul sebelumnya, bukan karena dia mengira keajaiban akan terjadi sejak awal. Kembali menghadap mutiara surga abadi, Qi Wuyao mulai berjalan menuju pintu masuk. Matanya menghitam dengan setiap langkah yang diambilnya hingga tampak seperti sepasang jiwa yang melahap jurang maut. Yun Ce, Mu Xuanyin dan aku telah menyaksikanmu tumbuh, mengajarimu, merasakan hati kami berdebar untukmu, dan menyaksikan semua momen baik atau burukmu. Untukmu, dia rela menyerahkan Snow Song Realm yang telah dia lindungi sepanjang hidupnya. Untukmu, aku juga bersedia mengakhiri masa depan wilayah ilahi utara. Jika kamu bisa melarikan diri, bahkan ketika tidak ada orang lain yang bisa, maka jika diberi alasan yang cukup, bahkan wanita paling logis pun sesekali ingin bertindak tidak logis. Maafkan aku bahkan tidak punya keyakinan sedikitpun bahwa aku akan mampu melakukannya. 2 hari itu terlalu lama, andai saja kamu bisa mendengar suara kami, andai saja kamu bisa muncul sehari saja lebih cepat. Langit alam laut dalam 10 arah gelap ketika dia keluar dari aula tengah. Setiap guru ilahi berkumpul di depan pintu masuk. Semua orang hadir. Tidak ada satu orang pun yang mundur dari pertempuran. Namun,
Tidak ada energi yang berputar-putar di udara meskipun barisannya menakutkan. Yang ada hanya keheningan yang menyesakkan. Praktisi mendalam di wilayah utara memandang Ciwuyao. Praktisi mendalam laut dalam memandang Chang Sitian. Ayo pergi. Dua kata sederhana membuka tirai untuk pertempuran besar yang akan mengejutkan dunia bintang yang tak terhitung jumlahnya yang akan datang. Ayo pergi, kata Yan Tianxiao dengan lambaian ringan tangannya. Dia terdengar tidak bersemangat atau tragis. Yang ada hanya ketenangan. Mereka pindah ke barat alam Dewa Laut Dalam dan menatap ruang kosong di mana musuh diperkirakan akan muncul. Jika ada orang yang memiliki rasa takut yang masih ada sebelumnya, mereka telah pergi sekarang, lagi pula, merekalah yang memilih untuk memasukkan separuh tubuh mereka ke dalam kubur. Ketika kematian tidak bisa lagi menimbulkan rasa takut pada seseorang, yang tersisa hanyalah keinginan untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Mereka tidak perlu menunggu terlalu lama. Distorsi spasial yang tidak wajar tiba-tiba muncul entah dari mana, dan saat berikutnya sebuah kota terapung yang sangat besar muncul. Boom! Kota naga dunia menghantam penghalang laut dalam seperti meteor. Penghalang kristal biru bergetar hebat. Ribuan kilometer bumi di luar alam Dewa Laut Dalam diratakan seperti tanah liat lunak. Jika mereka tidak mengevakuasi orang-orang tersebut lebih awal, dampak ini saja sudah akan merenggut banyak nyawa. Kota terapung berhenti di atas penghalang setelah tumbukan. Pada saat yang sama, banyak tekanan mengerikan melewati penghalang laut dalam dan menyelimuti seluruh alam Dewa Laut Dalam dalam cengkeraman yang buruk. Jantung mulai berdetak berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya. Di alam dewa, guru ilahi adalah puncak dari semua keberadaan. Mereka yang menjadi guru ilahi mempunyai hak untuk meremehkan apapun yang bukan kerajaan. Bahkan Raja Alam Bintang Atas dapat menentukan nasib Alam Bintang Tengah hanya dengan menjentikkan jari. Alam guru ilahi adalah alam yang diimpikan oleh banyak praktisi mendalam untuk dicapai, tetapi secara fisik tidak dapat mencapainya bahkan jika mereka mengultivasi seluruh hidup mereka. Jadi, seberapa besar tekanan yang dipancarkan oleh Divine Master dari 6 alam raja? Dunia raja terkuat di dunia. Cukuplah untuk mengatakan, itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh manusia biasa. Alam laut dalam 10 arah adalah alam raja, tapi bahkan mereka tampak gemetar karena tekanan. Kaisar Dewa, sudahkah kau? Dewa Laut memohon dengan suara selembut mungkin namun ditolak dengan kasar oleh tuannya. Diam, geram Chang Sitian. Saat dia mengangkat kepalanya dan menatap kota terapung itu, pergulatan di matanya tiba-tiba lenyap seolah tidak pernah ada. Yang menggantikannya adalah kegilaan membara yang meletus seperti gunung berapi. Ah! Sungguh tekanan yang mengerikan. Rasanya jiwaku terkoyak. Keputusasaan bersifat fisik, satu-satunya hasil yang dapat saya lihat dari ini adalah kehancuran alam laut dalam, dan kematian semua orang yang memilih untuk melawan. Namun jika saya bisa membalikkan keadaan, jika saya membuat taruhan yang mustahil dan benar-benar menang. Ini benar-benar gila, begitu gila hingga aku tidak sabar untuk mempertaruhkan nyawaku. Bola matanya menggigil, kulit kepalanya benar-benar mati rasa, dan setiap pori di tubuhnya menggigil ketakutan dan kegembiraan. Dia kemudian tahu bahwa dia akan membuat pilihan gila yang tidak akan pernah dilakukan oleh orang waras. Dia hampir ejakulasi hanya karena keputusan itu. Ini adalah kehidupan. Ini adalah pilihannya, tidak, hiburan yang akan dinikmati oleh Kaisar Dewa sejati. Long Bai perlahan keluar dari kota terapung itu. Dia melihat kerajaan raja di bawah. Di alam dewa, ada 16 Kaisar Dewa, tetapi hanya satu raja. Saat ini,
Raja itu berdiri tepat di atas kepala mereka dan memandang rendah mereka seperti dewa. Segalanya dan semua orang hanyalah semut di hadapannya.